Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di pertemuan kedua. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang elastisitas yang sudah dirangkum oleh siswa-siswi sekalian, dan semoga sudah pada mengerti ya tentang elastisitas. Kemudian sekarang kita akan membahas pertemuan kedua, yaitu mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke sendiri berbunyi, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisnya, maka pertambahan panjang pegas atau delta L akan sebanding dengan gaya tariknya. Bisa kita lihat di grafik ini, F adalah gaya atau gaya tarik, dan delta L adalah pertambahan panjang pegas. Di sini grafiknya adalah sebanding, sehingga mendapatkan grafik ini, yaitu K sama dengan F per delta F. Kemudian bisa kita lihat pada gambar ini ada pegas yang mula-mula. Pegas ini belum kita tarik, sehingga dinamakan L0. Kemudian ada pegas yang sudah kita tarik, sehingga memiliki pertambahan panjang. Pegas yang sudah kita tarik disebut LT. L0 adalah panjang awal dan delta L adalah tambahan panjang, sehingga bisa kita simpulkan, kita mendapatkan rumus yang pertama adalah K ini ya, K sama dengan F per delta L. Atau kalau kita mau mencari S, berarti K dikali delta. Kemudian kita sudah mendapat rumus ini, sekarang kita akan mencari rumus ini. Delta L, kita akan mencari delta L. Delta L sama dengan ya L0 dikurangi LT. L0-nya adalah panjang awal, LT-nya adalah panjang setelah diberikan gaya. Jadi pegasnya sudah ke bawah ya, karena sudah diberi gaya. Seperti ini adalah merupakan bunyi dari hukum. Oke, sekarang kita akan membahas tentang susunan pegas. Di sini susunan pegas itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel itu sudah sangat umum ya ilmunya, tetapi di sini akan kita bahas lebih ke pegasnya karena kita sedang membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke ya. Yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri bisa kita lihat seperti ini ya bentuknya. Ada satu pegas dan dua pegas yang dirangkai seri. Bentuknya seperti ini. Pegas pertama disebut K1, pegas kedua disebut K2. Beratnya disebut M. Sehingga kita memperoleh rumus 1 per KS. KS itu apa? Konstanta pegas pengganti seri. KS satuannya adalah Newton per meter. 1 per KS sama dengan 1 plus 1 per K1 ditambah 1 per K2. Seperti itu. Kemudian sekarang rangkaian paralel. Di sini rangkaian paralel seperti ini ya bentuknya. Ada pegas 1 dan pegas 2 yang dirangkai paralel. Dan ada beratnya yaitu M sama. Kalau paralel berarti KP. KP adalah konstanta pegas pengganti paralel. Satuannya Newton per meter. Rumusnya adalah KP sama dengan K1 ditambah K2. Pegas 1 ditambah pegas 2. Seperti itu ya. Jadi bedanya sangat terlihat. Kalau misalnya yang dicari adalah rangkaian seri paralel, berarti kita berarti mengerjakannya harus diurutkan dulu. Misalkan rangkaian seri dulu yang harus dikerjakan, maka rangkaian seri. Jika rangkaian paralel dulu yang harus dikerjakan, maka rangkaian paralel dulu yang harus dikerjakan. Rumusnya sudah sama seperti ini, jadi tinggal dikerjakan. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal dari susunan pegas yang kita sudah bahas tadi ya. Susunan pegas tadi ada rangkaian seri dan paralel. Nah, pada kasus ini kita akan menemukan sebuah rangkaian yang digabung, yaitu rangkaian seri dan paralel. Oke, kita bahas dulu. 3 pegas identik dengan konstanta pegas K disusun seperti gambar berikut ya. Ketika diberi beban sebesar 100 gram,
sistem pegas bertambah panjang 0,75 cm. Jika G atau gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai K-nya adalah, yang pertama kita lakukan adalah menulis diketahuinya ya. Diketahui delta L atau pertambahan panjang. Kita tahu pertambahan panjangnya adalah 0,75 cm. Kita ubah menjadi meter terlebih dahulu, yaitu 0,075 meter. Kemudian setelah itu kita tuliskan M atau bebannya, yaitu sebesar 100 gram. Kita ubah menjadi kilogram, yaitu 0,1 kilogram. Dan G atau gravitasinya adalah 10 meter. Yang pertama kita akan menentukan rumusnya. Di sini akan kita tulis KS ya. Seri itu adalah KS ya. Kenapa kita tulis KS? Karena ini akan jadi rangkaian seri. Dengan cara rangkaian ini akan kita ubah menjadi rangkaian satu pegas, yaitu ditambah. Karena kalau paralel hanya ditambah saja kan akan menemukan hasilnya, yaitu berarti 1 per K ini kayak ini ditambah, berarti K ditambah K adalah 2K. 1 ditambah 2K. Kita samakan penyebutnya. Jika ada operasi seperti ini, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 2K 2K dibagi K bisa kan, yaitu 2 dikali 1 2, 2K dibagi 2 1 dikali 1 yaitu 1, sehingga hasilnya adalah 3 per 2K. Sehingga kita dapatkan KS, ini tinggal dibalik ya. Berarti kalau KS yaitu 2K per 3. Rumusnya adalah itu. Kemudian kita masukkan untuk mencari nilai K yang sesungguhnya. Tadi KS-nya adalah 2K per 3. Kenapa F-nya itu M dikali G? Karena rumusnya yaitu M dikali G ya. Bisa diingat lagi. Sehingga rumusnya adalah F sama dengan KS delta L. F-nya adalah M dikali G, massa dikali gravitasi. Kita sudah punya diketahui massa dan diketahui gravitasi. Kita masukkan KS-nya 2K per 3 dikali delta L-nya, kita masukkan yang meter ya. 0,0075. Kita bisa habiskan 75 dibagi 3 adalah 25, sehingga M-nya adalah 0,1. Kita masukkan yang kilogram, G-nya 10, 2K, 3-nya habis ya. 2K dikali 0,025, kemudian kita tinggal mengalikannya saja, yaitu 1, ini 0,1 dikali 10 adalah 1 ya, sama dengan 2K dikali, ini 0,0025. Kita tinggal cari K sama dengan 1 dibagi 2 dikali 0,0025. Berapa hasilnya? 1 dibagi 0,005, sehingga kita mendapatkan hasil, yaitu 200 Newton per meter. Sekarang kita akan membahas tentang energi potensial pegas ya. Di sini energi potensial pegas adalah usaha yang dilakukan oleh pegas ketika mengalami pertambahan panjang. Jadi usaha yang dilakukan oleh pegas ketika mengalami pertambahan panjang itu disebut energi potensial pegas. Di sini rumusnya ada EP. EP itu ada apalah? EP itu adalah energi potensial sama dengan setengah K dikali delta L kuadrat ya. Dengan EP adalah energi potensial, satuannya adalah Joule, K adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter, dan delta L adalah pertambahan panjang, satuannya adalah meter. Seperti itu ya. Sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Mohon maaf ya, ada suara norotalnya. Akan Ibu keras suara itu ya.
Oke, di sini ada sebuah kasus. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 200 Newton per meter diberi gaya sehingga meregang sejauh 10 cm. Tentukan energi potensial yang dialami pegas tersebut. Oke, kita jawab, tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui K atau konstanta pegas yaitu 200 Newton per meter ya. Kemudian kita tulis delta L yaitu pertambahan panjang yaitu 10 cm. Kita ubah menjadi meter yaitu 0,1 meter. Sekarang kita jawab ya. Tadi rumusnya apa? EP energi potensial sama dengan setengah K dikali delta L kuadrat ya. Delta L kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja, ini gampang sekali. K-nya tadi berapa? 200. Delta L-nya 0,1. Bisa kita habiskan ya, tinggal 100. Berarti 100 dikali 0,1 kuadrat berapa? 0,01 ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 1. Mudah kan? Oke, setelah kita membahas energi potensial ini, kita juga harus tahu manfaat-manfaat atau penerapan-penerapan elastisitas dan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas ya, salah satu contoh benda elastis adalah karet gelang. Itu contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh benda plastis adalah tanah liat, plastisin, yang sudah kita bahas yaitu benda yang jika gaya tersebut dihilangkan tidak akan kembali ke bentuk semulanya ya. Harus diberi gaya supaya kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian contoh lagi yaitu pegas. Pegas contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ada kasur spring bed. Kenapa spring bed bisa empuk, bisa seperti meloncat-loncat itu? Karena di dalam spring bed ada pegas, tersusun pegas, sehingga membuat kasur tersebut empuk. Itu salah satu penerapannya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.